Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Siska Winarista dari semester 5 Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi di sini gunanya RPP yaitu biar kita mengetahui materi apa yang akan kita sampaikan pada murid saat kita mengajar di kelas. Jadi kita nggak usah bingung-bingung mau ngasih materi apa ya ke murid. Jadi semuanya sudah dibuat berupa rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini saya akan menjelaskan salah satu RPP saya, salah satu contohnya. Di sini yang saya buat ini sudah masuk ke dalam RPP kurikulum kemerdekaan. Jadi di sini lebih singkat daripada kurikulum K13. Jadi kurikulum merdeka ini cuma ada 1 lembar doang. Jadi lebih ringkas, lebih singkat, dan tidak bertele-tele isinya. Jadi untuk komponennya sendiri masih sama dengan kurikulum ke-13, ada sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, media pembelajaran, alat dan sumber belajar. Ada juga kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, model atau metode. Kegiatan pembelajaran di sini juga ada 3, tetap ada pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup, dan yang terakhir ada penilaian. Jadi di sini bisa langsung diisi untuk sekolah, tetap sekolah mana yang kalian ajar, kemudian mata pelajaran apa. Kalau di sini sesuai dengan jurusan saya bahasa Inggris. Kemudian untuk kelasnya saya di sini buat kelas 10 semester ganjil. Untuk materi pokoknya di sini bisa langsung aja ditulis, misal kalau saya memahami dan menggunakan greeting dengan tepat sesuai dengan konteks. Jadi di sini bisa kalian isi mungkin recount teks atau deskripsi teks. Jadi materi pokok kalian tulis sesuai dengan materi apa yang akan kalian sampaikan. Kemudian untuk alokasi waktu, berhubung di sini saya SMK, jadi setiap kali 1 jamnya itu ada 45 menit. Jadi berbeda ya, setiap untuk SD itu berbeda, untuk SMP berbeda, untuk SMK juga berbeda, dan di sini SMA atau SMK waktunya itu 45 menit. Oke, lanjut ke tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran siswa mampu menyimak, merespon, membaca, dan menyusun atau melengkapi dialog, salam perkenalan, ucapan terima kasih, dan atau permintaan maaf. Jadi kalau di K13 itu tujuan pembelajarannya itu dijabarkan satu-satu. Jadi untuk menyimak, merespon, membaca, menyusun itu dipisah-pisah dalam poin-poin. Tapi kalau di kurikulum merdeka dijadikan satu, jadi lebih ringkas, tidak bertele-tele. Kemudian untuk media pembelajaran, alat dan sumber belajarnya, di sini medianya saya pakai worksheet atau lembar kerja siswa. Kemudian alat atau bahannya saya menggunakan whiteboard, spidol, laptop, proyektor. Jadi disesuaikan saja untuk media dan alat bahannya yang akan kalian pakai, dan pasti setiap kebutuhan itu berbeda-beda. Untuk sumber belajarnya di sini saya pakai buku 1 Get Along with English for Vocational School Novice Level, and buku pelajaran bahasa Inggris yang relevan. Jadi sumber belajarnya di sini kalian bebas memilih untuk referensinya, bisa pakai buku apa saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk kompetensi inti di sini juga diringkas
seringkes mungkin. Di sini contohnya kompetensi intinya memahami dan menerapkan, kemudian menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya sesuai dengan lingkup bahasa Inggris pada tingkat teknis. Jadi untuk kompetensi intinya ada 2. Yang pertama untuk pengetahuan, yang K1, kemudian untuk K1-4-nya mencoba memecahkan masalah. Jadi ini ke praktiknya, mencoba memecahkan masalah dan menampilkan kinerja dengan menggunakan alat prosedur dan informasi yang sesuai dengan standar kompetensi kerja. Kemudian ada kompetensi dasar di sini, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait salam perkenalan, ucapan terima kasih, dan atau permintaan maaf. Untuk indikatornya bisa langsung mengidentifikasi berbagai macam bentuk ungkapan salam, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Nah, ini untuk masuk ke materi pokok, yaitu pernyataan dan pertanyaan terkait ungkapan salam perkenalan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Jadi materi pokok ini yang akan kita masukkan pada kegiatan pembelajaran. Untuk metode atau model, kalian bisa menggunakan metode atau model sesuai dengan kebutuhan kalian, tapi di sini saya menggunakan question and answer, role playing. Jadi untuk modelnya saya pakai role playing, kemudian observation dan lecture. Jadi ada observasinya juga, kemudian ada pengajaran jadi gurunya juga. Untuk kegiatan pembelajaran pendahuluannya kita ini sesuai ya, waktunya sesuai kebutuhan. Jadi ini saya estimasikan 10 menit karena hanya menyampaikan tujuan pembelajaran, pertemuan pada waktu itu, kemudian mengidentifikasi ekspresi formal dan informal. Jadi disebutkan saja pada pendahuluannya ini. Jadi nggak pakai bertele-tele, langsung pada poinnya. Kemudian untuk kegiatan intinya, pertemuan pertama langsung mengamati tentang perbedaan ekspresi perkenalan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf dengan melihat dan mendengar dialog. Kemudian pertemuan kedua menyelesaikan dialog yang rumpang. Jadi kita memberi dialog yang rumpang, kemudian peserta didik diharuskan menyelesaikan dialog tersebut dengan tujuan seberapa paham sih murid dengan penjelasan kita pada pertemuan yang pertama. Kemudian pertemuan ketiga kita langsung mengidentifikasi jenis ekspresi tersebut. Jadi masuk ke dalam apa sih ekspresi tersebut. Untuk penutupnya, bersama siswa menarik kesimpulan hasil pembelajaran hari ini dan menyelesaikan contoh soal. Jadi mengerjakan berbagai contoh soal bersama dengan murid, dan di situ kita menggunakan waktu itu untuk evaluasi ya, kayaknya lebih tepatnya. Mana sih yang belum paham, apa sih yang bisa diulas lagi begitu. Nah, untuk penilaiannya sendiri, penilaian ini tergantung pada gurunya ya. Tapi kalau saya, penilaian seberapa paham siswa memahami materi yang diberikan. Jadi kalau di K13 penilaiannya ini dijabarkan
Jadi kalian mau menilai, misal ada pretest atau ada multiple choice atau apa, tapi di sini lebih dipersingkat, itu penilaiannya pada disebutkan saja penilaian seberapa paham siswa akan materi tersebut. Ya, saya ulangi. Jadi penilaiannya ini hanya disebutkan penilaian seberapa paham siswa memahami materi yang diberikan. Jadi nggak seperti K13 RPP-nya disebutkan poin-poinnya apa aja penilaiannya, misal ada pretest atau dikasih multiple choice. Jadi di sini disebutkan saja penilaian apa sih yang tujuannya gitu. Oke. Jadi pada intinya RPP Merdeka ini lebih singkat dan tidak bertele-tele, karena misal pada kegiatan pembelajaran ya udah disebutkan aja poin-poinnya yang penting. Untuk rinciannya kan langsung praktik pada pembelajaran, kegiatan pembelajaran pada saat di kelas. Oke, saya kira cukup penjelasan dari materi saya kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas pada saat saya menjelaskan, bisa langsung ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, thank you for your attention. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share our video in this channel YouTube channel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.